Untuk menghadapinya ya pasti jangan sampai melanggar 5 pantangan ini ya, yaitu ada jangan memarahinya, apalagi memintanya untuk putus. Namanya orang kalau sudah terkendali atau dikendalikan dengan sesuatu hal atau sudah terikat, itu biasanya tidak semudah itu untuk diminta putus ya, karena memang ibaratnya logikanya nggak kepake. Jadi sedang membara-membaranya, kalau kita tiba-tiba minta putus pasti suami akan justru lebih marah, justru akan lebih benci kepada kita. Bagaimana sih Bunda cara menghadapi suami yang cintanya itu akibat pelet? Oke, untuk menghadapinya ya pasti jangan sampai melanggar 5 pantangan ini ya, yaitu ada jangan memarahinya, apalagi memintanya untuk putus. Namanya orang kalau sudah terkendali atau dikendalikan dengan sesuatu hal atau sudah terikat, itu biasanya tidak semudah itu untuk diminta putus ya, karena memang ibaratnya logikanya nggak kepake. Jadi sedang membara-membaranya, kalau kita tiba-tiba minta putus pasti suami akan justru lebih marah, justru akan lebih benci kepada kita. Kemudian jangan menyalahkannya, karena ya balik lagi, karena memang ini karena pelet, memang ini luar logika ya. Jadi kadang tindakan yang suami lakukan ini tidak Di luar kewajaran. memang di luar kendali pikirannya. Jadi jangan menyalahkan suami. Kemudian jangan mengancamnya, jangan mengancam ini ya. Misalkan kamu nggak mau ninggalin dia ya kita cerai aja, jangan mengancam seperti itu. Justru kalau seperti ini, kalau respon Anda itu juga sama-sama keras, maka itu akan semakin menjauhkan Anda dari suami. Itu tidak memperbaiki, tapi akan malah memperkeruhnya. Kemudian jangan menjauhinya. Suami yang memang terkena pelet atau pasangan kita yang terkena pelet ini butuh bantuan, karena pada dasarnya dari lubuk hatinya itu tidak ingin seperti ini, tapi dia tidak tahu kenapa kok saya jadi seperti ini gitu loh. Jadi jangan dijauhi, tetap didampingi. Nah, kemudian jangan sampai meninggalkannya begitu saja. Balik lagi sama seperti jangan menjauhinya. Jadi kita harus temani suami, harus mengawasi perubahan suami itu seperti apa sih, kemudian sikapnya bagaimana, nanti bisa ditemukan solusinya seperti apa. Mungkin untuk penjelasan lebih lengkap saya akan share di video, atau saya sudah pernah share ya. Sudah pernah share, jadi mungkin bisa tonton di video yang sudah saya share itu. Nanti untuk videonya mungkin linknya akan saya tempatkan di deskripsi video ya Bunda ya. Oke. Nah, itu langkah pertama yang bisa Bunda lakukan ya. Jadi sikap-sikap yang tadi itu jangan-jangannya itu yang harus Bunda lakukan supaya memang ini sebagai langkah awal memang supaya suami tidak semakin jauh dari Bunda, atau suami tidak semakin terpengaruh oleh peletnya. Nah, untuk langkah berikutnya Bunda bisa minta bantuan mungkin kerabat, keluarga, atau mungkin bantuan profesional yang mengerti akan hal ini untuk menghilangkan guna-guna atau peletnya yang mempengaruhi suami. Baru kemudian dikembalikan lagi hubungan rumah tangga Bunda supaya lebih harmonis dengan suami lagi. Dan kalau bisa nih, ini juga penting ya. Jadi setelah memang suami itu terlepas dari peletnya, sudah diperbaiki hubungan rumah tangganya, perlu dibentengi juga. Tapi itu ya Bunda ya, sayangnya kebanyakan nih kalau si istri itu diselingkuhi oleh suami, rata-rata orang yang ada di pihak suami itu lebih mendukung suami. Jadi si istri itu kadang merasa sendiri. Nah, itu baiknya bagaimana? Ketika ada seorang istri yang justru merasa sendiri dalam menghadapi si suaminya yang kena pelet tadi. Betul. Karena memang banyak kasus ya di mana kayak suaminya selingkuh tuh malah didukung oleh keluarganya, malah ditutup-tutupi. Itu juga banyak kasus yang klien saya itu datang seperti itu. Karena tidak mendapat dukungan dari pihak keluarga si suami. Padahal kan seharusnya harus mendukung ya, tapi malah menyalahkan istrinya, karena kamu nggak becus, karena kamu nggak bisa ngurus anak saya, makanya ya anak saya mencari wanita yang lain. Nah, maka dari itu saya lebih menyarankan kalau memang tidak dapat dukungan dari pihak keluarga, datanglah ke profesional. Ini profesional yang mengerti suami ini kenapa, penyebabnya apa, dan nanti bisa dibantu untuk mencari solusinya seperti apa. Itu lebih tenang untuk kita juga sih, karena kalau profesional kan tidak menyalahkan, dia tuh netral. Jadi kalau Anda datang ke profesional itu tidak disalahkan ya seperti pihak keluarga, tapi memang dibantu secara maksimal untuk permasalahan Anda sendiri seperti apa.
Jadi kalau memang Bunda butuh bimbingan saya, juga bisa Bunda, saya akan membantu Bunda untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Bunda tentang terkait apapun. Memang kebanyakan kasus perselingkuhan ya. Jadi saya menangani konsultasi rumah tangga. Untuk linknya nanti bisa pesan saya di sini ya.